Buat kamu yang sedang cari pinjol bunga rendah ataupun pinjol dengan jangka waktu tenor yang lama, kalian jangan salah pilih pinjol ataupun jangan sampai salah langkah ya. Di sini gua akan tanya dulu kepada kalian ya. Contoh, ada aplikasi A memberikan angsuran yang tinggi dan jangka waktu tenornya pendek. Dan yang kedua, ada aplikasi B memberikan angsuran yang sangat ringan dan tenornya ini lama banget hingga 24 bulan. Menurut kalian itu yang paling murah yang mana? Kebanyakan orang sih milihnya aplikasi yang B ya, karena angsurannya murah dan juga tenornya lama. Padahal di dunia pinjaman online itu, bunga rendah ini bukan soal angka, tapi soal uang yang harus kalian kembalikan dalam pinjaman online. Di 2025 ini, banyak sekali pinjol yang kelihatan murah, tenor panjang, bunga biasanya 0,01%. Tapi biasanya mahal di akhir ya, karena angsuran kalian tidak lunas-lunas sampai 24 bulan, belum lagi biaya layanan dan biaya keterlambatan. Itulah kenapa mereka merasa tertipu, padahal mereka sendiri kurang paham tentang pinjol bunga rendah dan tenor yang panjang. Di video kali ini, gue bakal menjelaskan apa itu pinjol bunga rendah yang sebenarnya. Jadi buat kalian yang melakukan pinjaman online, kalian jangan skip video ini ya, karena menurut gue ini sih membantu banget sebelum kalian terjerumus pinjaman online. Sekarang kita luruskan satu hal penting ya, pinjol bunga rendah bukan pinjol yang angkanya paling kecil di iklan. Yang disebut pinjol bunga rendah adalah pinjaman online yang total pengembaliannya paling masuk akal ya, jadi bukan memilih angsuran yang paling rendah daripada pinjol yang lainnya. Maka dari itu, jika kalian salah langkah ya, memilih pinjol dengan iklan yang bunganya 0,01%, contoh nih ya, di situ aja kalian sudah salah langkah di awal. Dalam pinjaman online itu ada 4 hal yang menentukan pinjol ini murah atau tidak. Yang pertama, ada bunga harian dan juga bunga bulanan. Untuk bunga harian ini sama aja, misal angsuran kalian 3 bulan ya, per hari itu bunganya 0,01% ataupun 0,03%. Selama 3 bulan ini ada kurang lebih 90 hari. Nah, jadi kalian kalikan aja tuh untuk bunganya 0,03% dikali 90 hari. Jadi bunga yang harus kalian bayar itu senilai 2,7% ya. Contoh, kalian meminjam senilai 1 juta, maka bunga yang kalian harus bayar itu senilai Rp270.000 karena bunganya 2,7%. Yang kedua yaitu tenor pinjaman. Nah, banyak sekali peminjam biasanya memilih tenor pinjaman ataupun jangka waktu pinjaman yang lama ya, hingga 12 bulan ataupun 24 bulan. Karena ini angsurannya murah banget. Nah, justru ini penyebab kalian akan terjerumus dalam pinjaman online. Contoh simpelnya gini, 12 bulan kali 30 hari sama dengan 360 hari. Jika bunganya 0,03% per hari, kita kalikan aja 360 kali 0,03%. Jadi bunganya terkena 10,8%. Nah, ini kan tinggi banget ya. Jadi uang kalian itu habis untuk membayar bunga dari pinjaman online saja. Jadi saran gue sih kalian memilih tenor yang pendek aja karena bunganya makin rendah lagi. Kalau kalian masih kurang jelas, di sini gue akan contohin di aplikasi Shopee ya. Gue coba buka dulu aplikasi Shopee-nya. Nah, di sini ada pinjaman 1 juta. Untuk bunganya kita lihat ya. Kalau 1 juta ini memilih angsuran selama 3 bulan, jumlah yang harus dibayar per bulannya itu senilai Rp386,351. Kita coba kalikan 386,351 dikali 3 bulan kali 3. Jadi di sini terkena totalnya Rp1.159.000. Bunganya ini yang harus kalian bayar per bulannya itu kurang lebih senilai Rp50.000 ya. Untuk 12 bulan kita lihat di sini, jika meminjam selama 12 bulan 1 juta rupiah nih ya, jumlah yang harus dibayar per bulan itu senilai Rp130.000. Ini emang rendah banget. Coba kita kalikan 130.817 dikali 12 bulan. Kalian bisa lihat di sini, bunganya sendiri itu yang harus kalian bayar kurang lebih senilai Rp570.000. Jadi buat kalian jangan termakan karena angsurannya kecil dan tenornya panjang. Justru ini buat kalian terjerumus dalam pinjaman online ya. Hutang kalian tidak akan lunas-lunas karena untuk membayar bunganya saja. Nah, jadi kesimpulannya, sebelum kalian mengajukan pinjaman online, apa salahnya nih ya, kalian buka kalkulator terlebih dahulu, simulasikan pinjaman kalian sebelum mencairkan pinjamannya. Kalian hitung dulu mulai dari biaya bunganya, per harinya kena berapa. Jika kalian memilih tenor yang lama, takutnya kalian akan terjerumus dalam pinjaman online. Nah, buat kalian ini rekomendasi aplikasi pinjaman online bunga rendah. Yang pertama itu ada aplikasi Shopee.
Yang kedua ada aplikasi Sibank. Yang ketiga ada aplikasi Neobank. Keempat ada aplikasi GoPay Pinjam. Ini menurut gua gampang banget cairnya dan juga bunganya rendah. Yang selanjutnya ada aplikasi Julo, dan yang terakhir itu ada aplikasi Easy Cash. Nah, kalian coba aja aplikasi yang gue rekomendasikan itu, karena menurut pengalaman pribadi gue gampang banget nyairinnya ya. Gue udah pernah cair di semua aplikasi pinjaman online. Untuk aplikasi Easy Cash, walaupun kredit skor kalian jelek, masih bisa mencairkan pinjamannya. Disclaimer ya, video ini dibuat bukan untuk ajakan berhutang, tapi untuk edukasi buat kalian ingin melakukan pinjaman online. Jadi jangan salah pilih pinjaman online ya, takutnya kalian akan terjerumus dalam pinjaman online. Uang kalian habis untuk membayar bunganya saja. Gunakan pinjaman online sebagai keadaan darurat. Jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan, apalagi buat gaya hidup kalian. Dan satu lagi, buat kalian yang mengajukan pinjaman online, pastiin aplikasinya berbasis OJK. Takutnya jika kalian telat bayar ataupun sampai gagal bayar, data kalian akan disebar dan diteror mati-matian. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya, pinjol bunga rendah itu bukan soal iklan, tapi pinjol bunga rendah adalah pinjaman online yang total pembayarannya paling masuk akal ya. Jangan memilih pinjol dengan tenor yang lama. Nah, itu sih kunci dari gua ya, karena jika tenornya lama, bunganya makin tinggi lagi, bisa sampai 50% dari pinjamannya. Kalau video ini membantu kalian dalam permasalahan pinjol bunga rendah, kalian bisa like video ini, komen video ini, dan subscribe channel ini ya. Mungkin sampai sini aja video kali ini. Jika kalian ingin request gua membahas pinjaman online apa, kalian bisa komentar aja di bawah ya. Nanti gua akan respon secepat mungkin. Ataupun buat kalian yang ada permasalahan dengan pinjaman online lainnya, kalian juga bisa komentar di bawah aja. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.